Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anwar Mujahid sebagai Dewas LPPR RI, Pak Mistam, Direktur Program dan Produksi LPPR RI, yang saya hormati Bapak Muhammad Lahar Rudiarso, Kepala RRI Surabaya, Pak Ferdi Kusno, Kepala RRI Makassar, para tamu undangan yang saya tidak bisa sebut satu persatu, serta karyawan dan karyawati yang saya banggakan. Kalau disebut satu persatu, panjang durasinya, yang saya lihat cuma 1 menit di rando, Pak. Jadi kalau 1 menit disebut habis semua. Saya ditugaskan untuk memberikan kesan terhadap Pak Lahar. Nyun sewu, Pak. Jadi gini, Pak, 1 tahun 3 bulan bersama Pak Lahar itu kalau dihitung hari itu 455 hari, Pak. 455 hari yang kesan yang buat saya pribadi, entah teman-teman karyawan yang 100 lebih itu, yang paling berkesan itu kurang lebih 67 hari, Pak, hari Jumat. 67 hari, Pak, yang paling berkesan setiap Jumat, Pak. Itu setiap Jumat. Saya 2 tahun sehat-sehat, saya pensiun, Pak. Kurang lebih saya 30 tahun di sini, di RRI Makassar. Kalau hari Jumat itu habis SKJ, ya bubar, selesai. Ini, Pak, yang sudah mau pensiun itu kurang lebih 90%, Pak. 2024 nanti sudah habis. Ini kita disuruh hitung, Pak, di baris 1 sampai 100. Mohon maaf ini nyun sewu, Pak Lahar. Jadi minggu pertama di tahun itu cuma sekian persen. Tapi semakin minggu kemari, Pak, itu sudah 100 lebih. Artinya teman-teman karyawan-karyawati menyadari kepemimpinan Bapak hanya sebagai mengemban tugas menjalankan reformasi birokrasi. Mohon maaf, Pak Dewas, saya ini karyawan bukan milenial ya, kolonial, Pak. Jadi ketika diberikan tanggung jawab, disuruh baris, disuruh ngitung, kesel, Pak, sama Kepsta aja. Kesel, Pak. Tapi semakin kemari, Pak, ternyata beliau memimpin bukan karena, tapi memang tugas yang diemban, Pak, sebagai kepala cabang. Jadi tantangan berat kepada pengganti beliau cuma 2 pilihan, mau lari cepat atau gaspol. Cuma 2, Pak. Terus saya berpikir begini, Pak, selama 455 hari, ternyata setiap masa, Pak, ada orangnya. Dan setiap orang ada masanya di hari ini. Itulah masanya Pak Lahar akan ke Surabaya. Itu kesan saya, Pak, terhadap Pak Lahar. Mohon maaf jika terlalu berlebihan. Ternyata di dalam hati yang paling dalam Pak Lahar ada kebaikan di dalamnya, Pak. Saya melihat itu, faktanya ingin berbaur dari karyawan yang paling bawah sampai yang paling atas, Pak. Terus pesan saya, Pak, gini, Pak. Ini pesan sudah hampir 1 menit.
Ini pesan, saya kutip dari penyiar senior yang meninggal 2010. Dia adalah penyiar radio dari Australia, Ebet Kadarusman. Pesannya seperti ini, Pak. Baik menjadi orang penting, tetapi jauh lebih penting, Pak, menjadi orang baik. Itu yang ada di dalam diri Pak Lahar. Nah, hadirin yang saya hormati, para tamu undangan, kita saksikan video berikut ini. Tanggal 2 November tahun 2020, Muhammad Lahar Rodiarso pertama kali menapakkan kakinya. Tanggal 2 November tahun 2020, Muhammad Lahar Rodiarso SOS MAP pertama kali menapakkan kakinya di Bumi Aing Mamiri, Kota Daeng, menahkodai Lembaga Penyiaran Publik RRI Makassar. Tugas dan tanggung jawabnya memimpin RRI Makassar, salah satu RRI tipe B yang merupakan stasiun pembina di Satker Korwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau tidaklah mudah. Tekadnya melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya, serta membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Tidak perlu berlama-lama, Muhammad Lahar Rodiarso SOS MAP mulai melakukan perubahan, diawali dengan merubah mindset pola pikir para SDM yang ada, yang selama ini dianggapnya berada di zona nyaman, dengan menerapkan reformasi birokrasi yang dilandasi oleh aturan kepegawaian yang berlaku dalam lembaga kita. Melakukan absensi tepat waktu dengan konsekuensinya, mengikuti apel setiap hari Senin, upacara kesedaran nasional korporat pada tanggal 17, mengikuti kegiatan olahraga dan kerja bakti setiap hari Jumat yang tentunya wajib diikuti oleh semua pegawai. Perubahan terus dilakukan dan berlanjut dengan membenahi dan menata studi siaran, ruang kerja staf dan para pejabatnya secara terintegrasi. Batumi angin mamiri, angin ngerang dingin-dingin, nama lantang sari buku, Batumi angin mamiri, angin ngerang. Proses kerja yang berlangsung di Lembaga Penyiaran Publik RRI Makassar di masa pandemi juga menjadi perhatian dari Bapak Lahar Rodiarso dengan menerapkan protokol kesehatan, diantaranya menyiapkan fasilitas yang menjadi SOP dalam pelaksanaan aktivitas bagi semua pegawai yang ada, diantaranya memeriksa suhu badan sebelum masuk di ruang kerja, memakai masker, mencuci tangan, dan memastikan diri bagi setiap pegawai dalam kondisi sehat dan layak melakukan aktivitas pekerjaan. Untuk menghindari pegawai yang sering keluar dan meninggalkan kantor, beliau membuat ruang pantry, dapur, tempat yang bisa dimanfaatkan oleh semua pegawai untuk masak-memasak, khususnya para ibu-ibu yang hampir setiap hari tercium aroma menu masakan yang menggugah selera. Pantry ini juga dimanfaatkan oleh para pegawai, tempat makan, tempat ngobrol-ngobrol santai sembari menikmati kopi atau teh yang bisa membuat suasana lebih akrab antar sesama pegawai. Kehadiran ruang galeri musik yang berada di ruang depan pintu masuk dengan memanfaatkan ruang bidang LPU sebelumnya. Ruangan VIP kini dirubah oleh beliau menjadi ruang BPID untuk memberi dan melayani tamu yang ingin mendapatkan informasi tentang RRI. Studio Pro 5 juga telah difasilitasi perangkat yang bisa dimanfaatkan dan memaksimalkan untuk proses siaran. Ruang pinisi juga merupakan bagian dari hasil geliat penataan ruangan yang ada. Setelah menata area bagian dalam kantor, kita berlanjut ke bagian luar gedung RRI Makassar. Diawali dengan membuat plang atau portal di bagian pintu masuk depan pos security, menata dan memangkas beberapa pohon yang ada di area kantor, menata area tempat parkir sehingga terlihat teratur, membangun taman dan tanaman hias yang ada di dalamnya, semakin mempercantik tampilan RRI saat ini.
Gedung Auditorium Arsat Subic tak luput dari perhatian dan penataan dari Bapak Muhammad Lahar Rudiarso SOS MAP RRI Makassar di bawah kepemimpinan beliau. Terus berbenah, termasuk menertibkan dan menyelamatkan aset barang milik negara, di antaranya eksekusi BMN di Kompleks Pemancar Jongaya di Jalan Bajidaka yang cukup dilematis, menguras energi, dan alhamdulillah dapat diselesaikan dengan baik. Kepedulian dan perhatian Bapak Muhammad Lahar Rudiarso terhadap para angkasawan dan angkasawati LPP RRI Makassar, termasuk saudara-saudara kita yang ada di Mamuju, dapat dilihat pada saat gempa Sulbar di bulan Februari tahun 2021 yang lalu, dengan melakukan perjalanan darat bersama tim relawan RRI Makassar untuk mendistribusikan bantuan logistik bagi para korban gempa, termasuk rekan-rekan angkasawan-angkasawati RRI Mamuju yang juga terdampak dalam bencana gempa tersebut. Gedung RRI Mamuju pasca gempa Sulbar tahun 2021 yang lalu juga menjadi perhatian beliau untuk renovasi dan rekonstruksi gedung yang terdampak gempa tersebut untuk dapat digunakan kembali dalam proses siaran seperti biasa. Peletakan batu pertama pembangunan pemancar dan gedung RRI Bone yang sudah menempati lahan sendiri. Semua ini berkat usaha dan kepedulian beliau untuk mewujudkan RRI tetap eksis di bumi Arung Palaka, Kabupaten Bone. Salah satu upaya mendekatkan program siaran RRI kepada masyarakat, beliau senantiasa melakukan audiensi dan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi. Dalam hal ini, dinas-dinas yang terkait. Hal ini terus dilakukan sebagai upaya pencitraan bagi masyarakat terhadap eksistensi lembaga penyiaran publik RRI Makassar yang terus berbenah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia penyiaran yang ada saat ini. Kedekatan dan keakraban Bapak Muhammad Lahar Rudiarso dengan para angkasawan-angkasawati RRI Makassar dapat terlihat dalam kesehariannya, diantaranya melakukan kegiatan outbound sekaligus rekreasi bagi semua pegawai yang ada di beberapa tempat wisata yang ada di daerah ini. Karena kedekatan seperti inilah, beliau akhirnya mendapat penyematan nama Pak Daengang di belakang nama aslinya yang sekarang melekat menjadi Muhammad Lahar Rudiarso Den Nompo, yang artinya selalu berada di atas dan menjadi panutan. Masih banyak karya dan karsa Bapak Muhammad Lahar Rudiarso Den Nompo yang belum terangkum dalam kesempatan ini. Tapi karya dan karsa dari beliau akan menjadi inspirasi dan motivasi bagi kami, angkasawan dan angkasawati RRI Makassar. Terima kasih Den Nompo sudah menjadi bagian dari keluarga besar RRI Makassar selama ini. Seperti kata beliau, punna boko molampaku, tiako rampeak kodi, rampeak golla, naku rampe kokaluku. Begitu harapan beliau. Jika aku meninggalkan tempat ini, jangan ingat salah dan hilapku. Kenanglah yang baik-baik saja, karena aku pun akan melakukan hal yang sama. Selamat jalan Den Nompo. Selamat bertugas di tempat yang baru. Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan. Beserta Ibu Dwi Sulistiani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas Pak Anwar, yang terhormat Bapak Direktur PP Pak Mistam, yang terhormat Wali Kota Makassar, dalam ini diwakili Pak Asisten, yang terhormat Bupati Bone atau yang mewakili,
yang terhormat perwakilan dari Kabupaten Sopeng, yang terhormat Sekretaris Provinsi atau yang mewakili, yang terhormat para kepala stasiun yang hadir. Saya melihat ada Pak Nawir dari Bandung, Pak Sulistiono dari Tauna, yang terhormat para mitra yang selama ini membantu RRI Makassar yang hadir dalam kegiatan ini, yang tidak kalah pentingnya yaitu Kepala RRI Makassar beserta Ibu, yang terhormat para sesepuh pensiunan, dalam hal ini mantan-mantan Kepala RRI Makassar, ada Bu Soprani, ada Pak Maladi, ada Pak Lasirama, dan yang sangat membanggakan kami sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai tuntutan kami dulu, yaitu mantan Direktur SDM dan Umum Bapak Nurhanuddin, putra asli Bone, dan teman-teman sekalian karyawan-karyawati RRI Makassar yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita menyerahkan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kepala RRI Makassar kepada Pak Ferdi. Kurang lebih seperti apa yang dikatakan Dentayang tadi, 1 tahun 3 bulan saya menerima tapuk pimpinan dari kakak saya, yaitu Bapak Meladi, dan 1 tahun 3 bulan saya serahkan kepada adik saya, yaitu Saudara Ferdi Kusno. Kenapa saya harus mengatakan adik dan kenapa kita harus mengatakan kakak kepada Pak Maladi dan Pak Ferdi? Memang kita tidak bisa dipisahkan. Merupakan keluarga besar Radio Republik Indonesia. Sehingga ibaratnya kami hadir di Makassar ini, meskipun kami berasal dari Jawa, tapi saya sudah menganggap saya orang Makassar yang asli Jawa. Kenapa seperti itu? Ya memang kami sudah ditempa, Bapak Ibu sekalian. Tatkala kami mendapatkan tugas yang pertama kalinya dari seorang Direktur SDM dan Umum Pak Nurhan, itu tidak pernah kami menempatkan di tempat yang wilayah barat. Semuanya kita habis di wilayah timur. Nah, sehingga apa? Sehingga tatkala kami memimpin, tatkala kami berada di tengah-tengah karyawan, kehidupannya adalah kehidupan Indonesia Timur. Sehingga kami tatkala masuk di Makassar tidak asing lagi lah. Sehingga perjalanan kami sesuai dengan keinginan saya dan keluarga. Di sebelah saya ini istri saya, dan alhamdulillah saya sertijab ini Pak juga didampingi dengan bodyguard saya yang semuanya cewek, yaitu yang pertama Kiki Angkasa Perdana Putri. Tolong Dek, Mbak berdiri. Nah, ini anak saya yang pertama.
Yang kedua, Novira Sari Angkasa Putri. Kenapa kita membawa angkasa? Supaya mengingatkan bahwa mereka hidup karena dari RRI. Ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, memang Makassar ini mempunyai seni yang tersendiri, kami di dalam memimpin. Jadi seperti apa yang dikatakan Dentayang tadi, habis senam sudah bubar, kemana larinya kita tidak tahu, selesai. Akhirnya saya ingat apa yang waktu itu dipesankan oleh Pak Nurhan, harus kita menjalankan namanya reformasi birokrasi. Akhirnya Pak, setelah senam itu yang kurang lebih 1 jam, saya kumpulkan semua, tidak boleh bubar. Saya hitung berapa sebenarnya karyawan RRI Makassar. Akhirnya ketahuan, Pak. Ternyata kekuatan RRI Makassar cukup besar. Hampir kurang lebih untuk Makassar ini masih 150-an. Jadi kalau tatkala kita Jumat itu full karyawan-karyawati berada di tempat dan melakukan senam. Yang kedua, apel. Apel pun juga begitu, kami hitung semuanya. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Saya mengingatkan pada Bapak Ibu sekalian, di pundak Bapak Ibu sekalian masih bertanggung jawab sebagai pegawai negeri sipil, di mana digaji oleh negara dan harus bertanggung jawab pada uang yang diterima itu. Itu yang selalu saya sampaikan. Karena apa? Karena saya selaku pemimpin sudah meninggalkan anak istri, sehingga kita berjibaku pada institusi. Sehingga kami pun juga berharap kepada teman-teman sekalian untuk sama-sama berjibaku untuk sebuah institusi. Sehingga di tahun 2022 ini, nanti saya sampaikan kepada Pak Ferdi, kami sudah melakukan penandatangan fakta integritas semua karyawan. Di situ ada rambu-rambu apabila melanggar ketentuan kepegawaian, kami denda sesuai dengan undang-undangan yang berlaku. Selain kita kena potongan namanya tukin, kita lakukan denda. Merupakan efek jera bagi Bapak Ibu sekalian apabila melanggar aturan kepegawaian, termasuk menggunakan name tag dan ID card. Nah, di sisi lain nanti saya mohon Pak Ferdi untuk menindaklanjuti, karena Pak Ferdi kemarin sudah menyampaikan kepada saya, tolong Pak Kepta sebagai uji awal, saya akan melakukan absen 4 kali. Masuk, istirahat, pulang. Ya, terserah, ya kan? Ternyata Pak Nur, saya datang di Makassar sudah dikatakan masuknya Pak Laar salah, terlalu keras, terlalu jahat. Ternyata yang pengganti saya lebih jahat lagi. Ya, tapi ini semata-mata menjalankan amanah Bapak Ibu sekalian menjadi pegawai negeri sipil. Apalagi yang yang PBPNS sebentar lagi sudah menjadi P3K, ASN. Akan semakin lebih ketat lagi. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sambutan kami, saya beserta keluarga, istri saya menyampaikan beribu-ribu maaf
selama saya memimpin 1 tahun 3 bulan, ada tutur kata saya dalam menjalankan kebijakan maupun apapun yang terjadi di RRI Makassar, semata-mata saya menjalankan tugas dan amanah sebagai PNS. Untuk itu saya mohon titip kepada Bapak Ibu sekalian, RRI Makassar yang sudah bersih ini, sudah baik ini, mungkin akan ditindaklanjuti oleh saudara kita yang orang Makassar akan lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, kami undang pejabat baru, Bapak Ferdi Kusno, Esos MSI, beserta Ibu Raden Neneng Erliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sangat terhormat adalah Ketua Dewan Pengawas Pak Anwar bersama Ibu, kemudian Direktur Program dan Produksi Pak Mistam, kemudian juga yang mewakili Wali Kota Makassar, yang mewakili Bupati Bone, yang mewakili Bupati Sopeng, kemudian Kepala RRI Surabaya, Pak Lahar, yang baru saja memberikan kesan-kesan yang luar biasa. Rasanya merinding ini, Pak, kalau mendengarkan kesan apa yang beliau lakukan selama setahun di Makassar ini. Kemudian juga ada kolega saya, Pak Nawir, Kepala RRI Bandung. Kemudian dari Tahuna, memang Pak Lahar ini mengundang sejumlah kepala RRI se-Sulawesi, Maluku, tetapi mungkin bersamaan dengan sertijab beberapa waktu lalu, mungkin karena masalah perjalanan cukup panjang. Kemudian mitra-mitra kerja RRI yang selama ini sudah membangun bersama-sama, selamat datang Pak. Terima kasih atas kehadirannya di acara sertijab kami ini. Kemudian yang kami sangat banggakan juga adalah senior-senior kami yang pernah memimpin RRI Makassar. Kemudian juga yang dikatakan tadi Pak Lahar, ada dua sosok al-ustaz sebenarnya, yaitu Pak Lasirama dan juga Pak Nurhanuddin, mantan Direktur SDM.
Beliau inilah yang paling banyak mengonjot kami. Kalau Pak Lahar seperti ini, sebenarnya gurunya Pak Nur Hanuddin, Pak. Guru kita semua sebenarnya, ya termasuk saya. Kemudian Haja Sofrain Rasak, Pak Maladi Amin, dua senior saya di RRI Makassar ini. Ibu Sofrani ini adalah memang atasan saya dari dulu, Pak, yang sangat keras untuk mendidik kami dulu waktu di pemerintahan. Kemudian tentu yang saya sangat cintai adalah teman-teman saya, angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Makassar. Saya sebenarnya pulang kampung, Pak. Pulang kampung dari sejak 2009. Saya meninggalkan Makassar, mulai bertugas selaku Kepala Bidang Pemberitaan Surabaya yang sekarang ditempati oleh Pak Lahar. Kemudian pernah bertugas di RRI Jakarta, Kepala Bidang Program di Jakarta, RRI Jakarta. Kemudian tahun 2013 mulailah kami diberi amanah kepercayaan oleh direksi bersama-sama dengan Pak Mistam. Pada saat itu saya ke Fakfak, Pak Mistam ke Batam. Selama 2 tahun lebih kami bertugas di Fakfak. Kemudian saya dialihkan ke Biak pada saat kepimpinan Pak Nur Hanuddin selaku direksi 2016. Saya di Biak selama 1 tahun. Kemudian dari Biak saya ke Palangkaraya, Pak. Palangkaraya juga hanya kurang lebih 5 bulan. Kemudian saya ke Singaraja kurang lebih 8 bulan. Kemudian ke Manokwari kurang lebih 11 bulan. Kemudian atas perintah Direktur SDM harus ke Palu untuk menyelesaikan sejumlah aset dan permasalahan di Palu. Terima kasih Pak Nur, kami sudah melaksanakan amanah itu. Jadi nanti ada cerita yang menarik dari Pak Nur ini, Pak. Ini juga untuk teman-teman. Kemudian hari ini di eranya Pak Mistam selaku Dir PP, kami diberi amanah kepercayaan bersama saya dan Pak Lahar untuk memimpin RRI Makassar yang begitu besar ini. Terima kasih Pak Dir PP. Jadi kalau hitung-hitung Pak, saya ini sudah 9 kali putar-putar. 9 kali putar di sejumlah wilayah, baik itu di kabupaten maupun di provinsi. Teman barangkali mohon izin Pak Dir PP dari awal, kalau bisa jangan saya dipindahkan lagi, Pak. Sudah capek Bapak Ibu terbang-terbang terus. Dan salah satu yang saya hindari sebenarnya pindah Pak Nur, mohon izin. Saya selalu berdoa Pak, mudah-mudahan saya jangan senasib dengan Pak Nawir pergi ke Sumatera, Pak. Nah sama di Pak Lisrahmu juga pernah di Sumatera, tapi memang itu saya hindari Pak Ketua Dewan Pengawas, mudah-mudahan tidak ke Sumatera. Alhamdulillah atas kepercayaan direksi saya hanya bermain di wilayah timur, karena barangkali dipandang orang Sulsel barangkali ini yang pantas memimpin di wilayah timur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya tentu tiba di Makassar ini adalah suatu tanggung jawab yang besar. Jujur saja saya berkomitmen dengan Pak Lahar, Pak. Komitmen itu yang selalu dikatakan oleh Pak Nur, harus ada komitmen yang kuat. Ini pun juga sudah disampaikan oleh Dewan Pengawas dan jajaran direksi. Sehingga kalau bapak-bapak tadi menyaksikan Pataka, sebenarnya bukan itu hanya main-main, tidak. Ada sesuatu yang sudah hilang di angkasa kita ini, Pak. Simbol ini harus kita betul-betul menjaganya. Sehingga saya mengatakan Pak Lahar, ayo mari kita mulai seperti itu. Karena ini marwahnya sebenarnya Radio Republik Indonesia. Kalau kita menjunjung tinggi, insya Allah
apa menjadi cita-cita keinginan dari lembaga kita pasti terlaksana dengan baik. Dan termasuk juga mitra-mitra kerja. Semakin RRI profesional, tentu mitra juga semakin memberikan kontribusi terhadap Radio Republik Indonesia, khususnya di Makassar ini. Jadi mohon izin, kalau jangan sampai ada mengatakan saya dan Pak Lahar ya hanya sebuah acara, tidak. Ini kita mulai dari Makassar. Mudah-mudahan ke depan RRI yang lain bisa dapat memberi contoh bahwa Patahke itu penting. Rohnya RRI itu penting untuk kita jalani bersama-sama. Saya bekerja di RRI sejak tahun 1985. Barangkali cukup senior, Pak. Karena saya begitu tamat SMA tahun 84 di Makassar. Mohon izin Bapak Ibu, saya lahir di Makassar, orang tua tugasnya dulu di tentara, kemudian bertugas di Sulawesi, orang Jawa, kemudian bertugas di Sulawesi Utara dan Selatan, dapat orang Bugis Mandar. Jadi saya campuran, Pak. Ada Jawanya, ada Bugis Mandarnya. Kemudian sekolah sampai sekolah, dapatlah istri saya namanya Neneng Erliani. Kami ini sama-sama alumni dari Semansa Makassar. Kebetulan adik kelas saya, Pak. Pak Nur jauh-jauh, Pak, ini namanya pagar makan tanaman, Pak. Kakaknya disahabati, Pak Anwar, adiknya dipacari, Pak. Tapi di mata beliau saya tetap menjadi lelaki sejati, Pak. Jangan ketawa. Masalahnya Pak Lahar tadi tegang, Pak Lahar ini. Jadi sedikit kita bercanda. Jadi karena ini tugas yang luar biasa di Makassar, dan jujur saya mengatakan bahwa selama saya menjadi kepala RRI sejak tahun 2013 sampai di Palu, Bapak dan Ibu, saya selalu berada pada zona nyaman. Nyamannya apa? Karena di Papua RRI tidak ada tandingannya, Pak. Kemudian saya bergeser di Singaraja, ternyata juga baik. Publik luar biasa mendengarkan RRI, dan mitra dan yang namanya lembaga RRI sangat dihormati. Kemudian saya pindah Manokwari dan saya ke Palu terakhir. Di Palu punya demikian. Saya pikir Palu di kota besar Sulawesi, ternyata apa yang dibangun oleh Ibu Haja Sofrenarsi di Palu ternyata cukup. RRI luar biasa. Mulai dari mitranya, mulai dari masyarakatnya, mulai dari pemerintah daerahnya, semua. Kalau saya pakai logo RRI, Pak, masuk di kafe atau di mana warung makan, Bapak kepala RRI? Iya. Oh, mari Bapak. Ke pasar pun kalau saya pakai RRI, oh Bapak. Haja Ibu Sofrani Rasak sebagai saksi di Palu. Terima kasih Ibu Haja yang pernah memimpin Palu, RRI Palu, dan RRI Palu publiknya luar biasa. Sampai kami serah terima jabatan, Pak Gubernur langsung minta RRI Palu saya saksikan di ruang kerjanya, Pak, di kantor Gubernur. Saking kebetulan Pak Gubernurnya adalah pendengar setia RRI Palu, betul ya Ibu Haja ya. Jadi itulah mitra-mitra kerja yang selama ini saya melihat dengan baik selama saya bertugas. Nah, ke Makassar ini di kampung saya tidak tahu, Pak. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin, karena kita tahu bahwa Makassar ini masyarakat sangat modern, dinamis, kemudian bukan lagi bermain di radio, tapi semua main di multi platform. Seperti nanti dikatakan oleh Pak Dir PP bahwa RRI harus bermain di semua lini. Dan Makassar ini adalah luar biasa, saya mengenal bagaimana Makassar ini, masyarakatnya, dan ini menjadi tanggung jawab dan kerja keras kita semua. Kalau Pak Hamka tadi menantang Pak Keftanya Gulful, apa itu namanya? Gaspul. Saya mengatakan hari ini dan mulai bulan Maret harus lalu 90 km.
Ini sudah disaksikan oleh Ketua Dewas dan DPP. Tidak ada kata mundur untuk yang namanya core bisnis kita. Saya terima kasih teman-teman, karena memang dikatakan Pak Lahar, RRI sekarang itu harus benar-benar bagaimana memacu diri. Kami merasakan Pak, tentu Pak Anwar sebentar memberi sambutan, beliau ini sangat sederhana. Ucapannya tapi pedis Pak Nur. Cuma satu diminta, berapa pendengarmu? Betul Pak Mitra Kerja ya? Saya tanya berapa, oleh karena itu kita dituntut sekarang ini Pak. Berapa jumlah pendengar Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Inilah tantangan kita ke depan yang nanti akan dipantau terus oleh DPP. Masalah disiplin sebenarnya sudah diawali oleh Pak Nur yang terus menggencotnya Pak. Kalau Pak Nur ini dengan kami berdua ini apa ya, agak susah juga nih. Kalau ketemu di Jakarta ya kayak adik kakak begitu Pak. Tapi candanya tinggi juga. Saya tidak mau tahu, disiplin ditingkatkan. Sampai Pak saya ditugasi di Palu, sederhana saya di Palu Pak. Pak Ferdi, jam 9 saya siap, jam 2 harus gunting karyawan Pak, artinya dipecat. Betul Pak Nur ya? Ya tugas saya begitu Pak. Jadi jam 10 saya sertijab, jam 2 saya harus berhentikan seorang karyawan. Tak perintah beliau Pak. Tapi semua itu memang untuk kebaikan lembaga ini. Jadi teman-teman sebenarnya tidak perlu risau, ragu, karena memang inilah yang sudah dikatakan oleh direksi kita sekarang maupun yang lalu. Mari kita terus meningkatkan kinerja. Kalau kinerja kita bagus, pasti mitra-mitra kerja kita juga akan memberikan yang terbaik bagi lembaga ini. Apa yang kita hadirkan hari ini luar biasa megahnya. Ya saya jujur saja, terima kasih Pak Lahar. Bukan putra Sulsel Pak, tapi telah memperlihatkan bagaimana yang namanya, bukan berarti kami punya senior-senior tidak bekerja. Ada Pak Lasir Rama dulu memimpin RRI Makassar, ada Pak Nawir, ada Pak Maladi, Ibu Suprani. Ya kita bisa lihat sendiri. Begitu bagaimana mendorong lembaga ini secara apa ya, secara penampilan. Orang mengenal, oh RRI. Inilah sudah diciptakan oleh Pak Lahar dengan kekuatannya yang penuh. Sehingga saya mengatakan, kalau Pak Lahar sudah membangun RRI yang begitu baik, saya di mana Pak Lasir Rama? Ya tentu sama yang di konten Pak. Kalau ini harus sejalan apa yang sudah dibangun oleh Pak Lahar yang begitu baik, saya isi dengan kontennya. Jadi selalu sudah satu padu. Sebenarnya hari ini kalau tidak hujan dan mobil, sebenarnya Pak hari ini ada launching Pak Lahar ya. Ada launching Pak yang namanya mobil satelit itu kita mendapatkan di luar untuk dijadikan Pro 2. Makanya ada pohon keramat sudah dipotong Pak. Cuma karena persoalan waktu saja, karena mobilnya tidak bisa keluar. Dan itulah langkah awal kita. Sehingga saya harus mengatakan bukan berarti sok-sokan dan meminjam istilah 100 hari, tapi 100 harilah saya akan buktikan dan saya akan mempertanggungjawabkan apa disampaikan Pak Lahar dan apa yang didorong oleh DPP selama ini dan Ketua Dewan Pengawas. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu yang saya dapat sampaikan, dan juga lupa ada kami punya Dharma Wanita Pak dari Palu yang ingin juga menyaksikan bagaimana kemeriahan yang dilakukan oleh teman-teman RRI Makassar yang luar biasa. Karena saya tanggal 24 Pak akan sertijab di Palu, mudah-mudahan kami bisa mencontoh RRI Makassar ini, kalau bisa Pak Lahar. Tapi kalau tidak bisa ya kami memahami Pak. Karena Pak Lahar sebenarnya kalau Pak Nurja seharusnya Direktur Sarana dan Prasarana Pak, kalau sebenarnya ada. Karena Pak Ketua Dewas beliau ini semenjak Kepala Daerah Tambua kerjanya Pak merusak Pak, merusak tapi membangun. Jadi barang rosokan dipercantik Pak. Dan ya memang seperti itulah beliau. Tinggal saya akan membangun kontennya yang lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman yang kurang lebih 146 orang di RRI Makassar. Mari kita bekerja sama, mari kita membuktikan
bahwa RRI Makassar yang terbaik. Saya meminjam dari ada kawan mantan direktur utama kata gini, RRI Makassar harus number one. Ewako. Ini barangkali semangat yang perlu kita bangun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik bagi diri saya, akan memimpin RRI Makassar ini dan teman-teman semuanya. Dan terima kasih kepada senior saya, mohon kami didoakan Pak. Ada Pak Lesi Rama yang sudah berada di Makassar, ada Pak Nurhanuddin, ada Ibu Haja Sofran Baladi. Tolong kami doakan Pak, tegur kami bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam memimpin RRI Makassar ini ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkati kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku mamo mabela nia mari seri amburi an sumbalangi sare kabaseku pasare bataka Monjo nakam